Terus gue tanya sama temen gue, burjo itu apa ya? Terus dia bilang, bubur kacang hijau. Halo, hari ini gue lagi libur, jadi gue pengen cerita. Gue mau cerita pengalaman gue soal merantau. Gue tuh kan sekarang udah semester akhir ya. Udah lama nih gue merantau. Alasan gue pertama kali merantau waktu itu karena gue pengen belajar mandiri lah. Alasan klise seperti anak-anak lain. Makanya gue milih kuliah di luar Jakarta. Terus pas pertama kali gue sampai di Jogja, ada satu hal yang gue notice. Jadi waktu itu ceritanya gue baru sampai Jogja tuh bareng sama nyokap gue. Terus kami tuh naik becak dari stasiun ke kosan gue. Nah, ada satu hal yang gue notice dari hasil negosiasi nyokap gue dengan abang becaknya ini. Abang becaknya ini nunjukin arah itu pakai arah mata angin. Awalnya gue nggak terlalu ambil pusing kan soal itu. Cuma setelah nyokap gue seminggu aja di sini, terus nyokap gue balik ke Jakarta, gue kan memutuskan untuk jalan-jalan sendiri. Nah, pas gue lagi sering-seringnya jalan-jalan sendiri nih, gue baru tahu ternyata orang Jogja tuh pakai arah mata angin buat nunjukin arah jalan. Gue sebagai orang Jakarta yang biasa pakai patokan, oh nanti lampu merah belok kanan, Mbak, nanti kalau ada pertigaan belok kiri. Biasanya kan kayak gitu ya. Tapi pas di sini enggak, pakai ke utara, terus ke barat. Ke barat tuh sini nggak. Jadi orang-orang sini pakai arah mata angin dan gue kaget. Jadi kalau misalnya lo ngerantau, culture shock adalah sebuah kepastian. Terutama kalau misalnya lo nggak mempelajari dulu gimana culture tempat yang akan lo tuju. Culture shock pertama gue adalah arah mata angin buat tunjukin jalan. Culture shock kedua gue adalah cara ngomong. Jadi cara ngomong gue kan kayak gini biasa. Tapi menurut beberapa teman gue yang dari Jogja dan sekitarnya, cara ngomong gue tuh speednya lebih cepat dari mereka. Akhirnya gue harus menyesuaikan speed cara ngomong gue kalau misalnya gue lagi sama teman-teman gue dari Jakarta atau sama teman-teman gue yang dari Jogja dan sekitarnya. Culture shock yang ketiga adalah burjo. Gue gak tahu apa itu burjo. Gue tanya kan sama teman gue, burjo tuh apa dah? Terus teman gue jawab, burjo tuh bubur kacang hijau. Oke, bubur kacang hijau, tapi apa? Gue nggak ngerti kan. Terus akhirnya barulah dia jelasin ke gue. Oh, burjo itu adalah tempat makan. Di tempat makan isinya tuh ada nasi, sayur, lauk kayak biasa, dan bubur kacang hijau. Itulah kenapa dia disebut sebagai burjo. Ada beberapa burjo yang cuma nyediain bubur kacang hijau sama indomie. Ada juga burjo yang nyediain komplit sama nasi, sayur, lauk gitu. Biasanya tuh anak-anak kuliah banyak banget makan di sana karena lebih murah. Jadi kalau misalnya lo kuliah di Jogja, silahkan makan di burjo. Nah, selain culture shock, gue pun mengalami homesick. Kalau lo ngerantau, kemungkinan besar lo juga akan homesick. Terutama kalau lo deket sama anggota keluarga lo. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Justru menurut gue bagus. Dari homesick ini, gue bisa belajar buat lebih menghargai waktu sama orang tua. Kan kita merantau nih, jauh. Otomatis satu-satunya cara buat bisa komunikasi sama orang rumah ya lewat telepon atau SMS. Gak ada orang pakai SMS sekarang. Mungkin cara buat berkomunikasi sama orang tua di rumah adalah dengan chat, video call, telepon. Saran gue kalau misalnya lo homesick, cepet-cepet cari temen. Banyakin aktivitas di luar, ikut organisasi lah, ikut event apalah. Pokoknya keluar dari zona nyaman lo sendiri supaya kebutuhan bersosialisasi kita tuh terpenuhi. Jangan malah mengurung diri di kamar. Karena sebenarnya kalau misalnya kita terus-terusan berada dalam lingkaran homesick ini, kita jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa bersosialisasi sama orang, nggak bisa adaptasi sama lingkungan baru, nggak bisa melatih kemandirian kita juga, dan akhirnya kita jadi nggak bisa mencapai potensi diri kita yang maksimal. Yang terakhir yang gue pelajari adalah merantau itu mempengaruhi the way we think and how we behave. Karena kita harus adaptasi itu tadi, jadi ada beberapa aspek yang harus diubah mindsetnya dan perilakunya dari pola pikir yang dulu ke yang baru. Selain itu, dengan merantau, kita juga ketemu sama orang-orang dengan latar belakang yang beda, budayanya beda. Dan perbedaan itu yang akhirnya bikin kita jadi mau gak mau harus menerima keberagaman. Justru bagus menurut gue karena kita jadi belajar toleransi di sini. Kita jadi belajar buat menghargai satu sama lain. Terus yang keempat, kalian akan belajar bahasa baru. Hanya jika kalian mau. Kan teman-temannya banyak nih dari daerah-daerah.
dari Kebumen, ada yang dari Jawa Timur, Surabaya misalnya, kan gak cuma dari Jakarta doang. Kalau lo adalah orang yang sangat curious dengan bahasa, lo bisa lancar bahasa Jawa itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa belajar bahasa daerah yang lain. Kurang lebih yang gue pelajari selama merantau seperti itu. Semoga lo betah merantau. Di awal-awal mungkin akan butuh adaptasi lebih besar, tapi nanti kedepannya akan biasa aja kok. Yang penting komunikasi sama keluarga tetap dijaga. Sama jangan pernah membatasi diri lo sendiri untuk gak melakukan sesuatu hanya karena lo takut atau lo ngerasa gak ada teman. Karena percayalah, ketakutan itu cuma ada di awal doang. Nanti setelah dijalanin, ya lama-lama kita bakal terbiasa juga. Jadi semangat ya yang baru merantau. Dadah!